Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Ada kesempatan bagi kita untuk melakukan amal-amal ibadah. Dan tentu kita semua insya Allah berharap bahwa amal ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita bersemangat untuk melakukan amal ibadah lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ada hal yang harus kita ingat, bahwa amal ibadah yang kita lakukan ini hendaknya kita usahakan dengan betul-betul meluruskan niat ikhlas lillahi ta'ala. Karena niat yang ikhlas menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan balasan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'atin yankihuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia inginkan atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sebagaimana yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sababul wurud atau latar belakang hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam riwayat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyampaikan, di antara kami ada laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Tapi wanita ini menolaknya. Kemudian Ummu Qais hijrah ke Madinah. Laki-laki ini pun kemudian ikut hijrah ke Madinah dan menikahinya. Maka kemudian orang-orang memberikan julukan kepadanya dengan julukan Muhajir Ummu Qais, karena hijrahnya tadi mengikuti Ummu Qais hijrah ke Madinah untuk bisa menikahinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Yang pertama, bahwa perbuatan kita harus dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Ketika ada perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya kepada kita, kita tidak usah memikirkan kalau kita lakukan ini, kita untung dunia atau tidak. Berapa banyak untungnya? Kalau untungnya besar, kita ikuti. Kalau tidak menguntungkan, tidak kita ikuti. Jangan demikian. Kalau itu sudah perintah Allah dan Rasulnya, sudah kita ikhlas ikuti itu. Kemudian pelajaran kedua, waktu niat. Kapan waktunya? Niat itu dilakukan di awal ibadah. Umpamanya kita melakukan ibadah puasa, kapan niatnya? Jadi sebelum subuh kita harus sudah berniat untuk puasa. Atau malamnya juga diperbolehkan. Di dalam ibadah sholat, puasa, dan haji, niat ini termasuk rukun, sehingga tidak sah ibadah tersebut tanpa ada niat. Jadi niat ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, di manakah letak niat itu? Niat itu letaknya ada di hati dan tidak disyaratkan untuk dilesankan atau diucapkan. Namun demikian,
boleh dalam rangka membantu konsentrasi dilesankan. Kemudian yang terakhir, mari kita laksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, puasa, sholat, tarawih kita, tentu juga sholat fardu kita, tilawatil Quran, sedekah, semuanya kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Dan jangan mengharapkan balasan-balasan dari orang, misalnya pujian, dia tilawah banyak sekali sehingga kemudian bisa khatam berkali-kali. Jangan diharapkan untuk dipuji, tapi harapkanlah niat ikhlas kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat ini, betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat di dunia dan akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.